Motion, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat-sehat selalu pastinya. Kesempatan baru hari ini kita bisa ngobrol lagi, ketemu sama Mbak Jumyati Partawijaya. Di mana kemarin tuh sempat kita udah ngebahas tentang investasi saham dan juga emas. Nah, kalau hari ini tema bahasannya adalah tips berinvestasi emas. Pasti dong kalau kemarin kamu udah nonton mungkin udah kepikiran kayak, oh kayaknya investasi emas nih adalah investasi yang cocok buat gue nih, mumpung anak muda. Nah, kita bakal kupas tuh, gimana sih ceritanya nih supaya kita bisa investasi emas dengan aman, dengan nyaman, dan juga supaya cuan ke depannya. Tapi sebelumnya, ayo dong di-follow dan kasih rating terbaik kamu untuk podcast Cuan di Spotify. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya karena setiap Rabu dan Jumat kita ada episode baru. Nah, sudah memiliki penghasilan tetap bukan berarti masa depan kamu terjamin. Begitu quotes awalnya sebagai pembuka nih, teman Motion. Nah, untuk itu, ada satu tindakan yang sebaiknya dilakuin sedari dini, yakni investasi. Apapun bentuknya, investasi itu wajib untuk dilakuin selagi kamu masih memiliki penghasilan tetap. Pilihan investasi yang tengah naik daun di masa pandemi COVID-19 ini adalah investasi emas. Wow, menarik ya. Emas tuh nggak hanya populer sebagai perhiasan doang kalau kamu mau nikah, engagement, dan lain-lain ya, teman Motion. Tapi juga dianggap sebagai pilihan investasi yang benar-benar nguntungin banget. Karena emas, barang yang harganya cenderung naik serta jarang mengalami penurunan dengan jumlah yang signifikan. Salah satu contohnya di masa pandemi COVID-19. Harga emas malah ngalamin peningkatan yang luar biasa banget. Dari peristiwa itu, emas pun akhirnya diburu sebagai alat investasi yang kayaknya penting banget buat kamu tahu nih cara investasi yang tepat itu seperti apa. Nah, hari ini waktunya aku Aditya Putra Dinata seperti biasa bakal kembali lagi ngobrol barengan sama Mbak Jumyati Partawijaya, seorang certified financial planner dan juga jurnalis di kontan.co.id. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Motion. Halo Mbak Jum. Halo Mas Adit, Gimana kabarnya hari ini Mbak Jum? Tetap sehat kah? tetap sehat. Nah, semoga tidak ada kena Omikron ini ya. Semoga makin Amin. makin makin ini ya, makin melandai juga ya jumlah. Iya. Wah, ini kemarin tuh aku baru aja sempat baca-baca, Mm. Mbak Jum. Nih kita belum ngomongin Belum, tentang belum, belum. investasi emas dan lain-lain, tapi katanya udah mulai nih ada Delta Crohn katanya nih, udah ada di beberapa Ah, negara di barat sana. Aduh, waduh, ini gimana nih mau liburan nanti kita? udah kangen liburan ya Udah Mbak Jum kangen ya? liburan. 2 tahun Mas. Asli, bener. Asli. Wah, udah kurang lebih udah 2 tahun nggak pernah kemana-mana, ya kan? Cuma Aduh. di laptop aja, depan laptop ya Depan liburannya. laptop, Zoom, ya balik lagi sih, tapi Oke, kalau kita lihat mungkin positif side-nya adalah uang buat liburannya bisa, bisa di-save ya. kita save ya kan, kita bisa Betul. invest gitu. Dan mungkin aku nge-wrap up sedikit nih perjumpaan kemarin Mbak Jum dan Oke. juga teman Motion, kita ngomongin tentang tips, bukan tips sih ya, lebih ke membandingkan lah antara investasi emas dan juga saham yang sebenarnya dua-duanya tuh ada resikonya kok, namanya juga investasi. Jadi kita harus penting-pentingnya untuk riset dan cari tahu gitu ya Mbak Jum ya. Betul, betul. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih tentang tips aman berinvestasi emas. Mhm, Langsung deh Mbak Jum, aku penasaran banget nih sebenarnya. Sebagai pemula gitu ya, supaya mhm, kita bisa investasi emas dengan mhm. aman, dengan nyaman, dan mungkin yang apa ya, yang nggak ngebuat kita pusing deh nanti resikonya kegedean dan lain-lain tuh gimana Mbak Jum? Mmm, eee, emas ini sebenarnya, instrumen investasi zaman jadul sebenarnya Mas Adit ya. Mhm mhm. Ini kan mungkin kakek nenek, apa, buyut sebelumnya juga sempet Iya. tuh ngumpulin emas ya, walaupun mungkin bentuknya, masih aneh atau masih perhiasan campur aduk lah Mhm. gitu ya. Mhm mhm. Dikumpul-kumpulin lumayan gitu kan, daripada mungkin naruh di tempat lain gitu kan. Kan, Yes, orang-orang zaman dulu juga bingung ya mau investasi apaan, paling tanah sama emas kan itu kan bener, mereka tuh. setuju. Nah, sempet turun naik, popularitasnya emas ini karena, apa namanya, kalau misalnya kita, eee, sebelum sebelum, gampangnya ya, aku Mhm. mau menerangkan tentang resikonya dulu nih, Oke. resikonya dulu. Jadi, kenapa dia nggak populer, sempat nggak populer gitu emas ini.
Jadi pernah kejadian emas ini aku melihat dari harga ya, harga internasional ya. Oke. Sayangnya aku ceritanya mau dapat harga yang harga emas Indonesia, cuman nggak dapat nih Mas Adit ya. Karena harga internasional kan itu ditentuin di pasar internasional itu lebih gampang sih aku dapatnya, local London ya kan. Oke. Nah, itu pernah kejadian di tahun 80, lama ya, bahkan baru ada. Jadi sebelumnya dia tuh masih 300-an atau berapa aku lupa. Tapi dia naik tuh ke puncak 850. Jadi mungkin tahun Januari 80 tuh ada apa nggak tahu, naik dia sampai 850, ya kan. Terus turun gitu. Jadi kayak lembah gitu ke bawah ya harganya. Turun terus ya kalau beli pas di pucuk itu kan sedih ya gitu kan ya buset Iya. deh, mau dijual rugi. Tahu nggak Mas Adit kira-kira tahun berapa bisa sampai balik lagi ke $850 per troy ounce ya? Itu, Oke. kira-kira tahun berapa baliknya? Tebak-tebakan ngasal ya, Mbak Jum ya? Ngasal ngasal ngasal. Maybe around di tahun tadi berapa tuh turunnya tuh 80. tahun 80 Naiknya ya, naik. puncaknya di 80 terus langsung turun, set gitu. Oke, naik berarti di tahun 90? Sam sampai balik ya, sampai balik Ah, ke 850. 2008 dong, Mas. 2008 berarti jaraknya 28 tahun. Wow. Jadi itu cuman mungkin yang di Indonesia agak nggak terlalu masalah karena waktu 98 kalau Mas Adit ingat Yes. itu kan dolar dan rupiah itu melompat ya. Benar. Rupiah itu kan melemahnya tajam Jauh banget banget. dari 2000 2000-an ke Hmm. 10.000 sempat 17.000 waktu itu. Jadi makanya mungkin yang investasi emas mungkin nggak terlalu merasakan. Sayangnya aku nggak dapat angka yang by rupiah ya. Oke. Tapi untuk harga emas internasional kayak gitu, Mas Adit. Nah, terus kejadian lagi tuh di 2011. Oke. Harganya itu yang tadinya 800-an itu yang sempat naik di 2008 ya. 2011 itu naik dari 2008 sampai 2011 naik terus sampai di September 2011 naik jadi $1.900 per troy ounce gitu kan. Nah, turun lagi, kejadian lagi nih. Kejadian lagi. Nah, kali ini baliknya itu 2020 kemarin. Wow, cukup lama juga ya. Benar. Jadi yang sempat beli di pucuk itu kayak begitu. Nah, tapi ini kalau diperhatikan tren harganya itu memang naik terus gini nih. Benar. Cuman kalau kita pas beli di pucuk nyangkut gitu, nyangkutnya lumayan lama Yes, gitu. yes, yes. Nah, ini yang kemarin Pak 2022 sorry, kayaknya paling tinggi itu di 2020 Agustus sempat $2.063 per troy ounce gitu. Kejadiannya kayak begitu ya. Nah, itu kalau kita ngelihat perilaku harga emas internasional kayak begitu. Nah, harus diingat juga harga emas di Indonesia kita dapatkan dalam rupiah per gram. Yes. Nah, itu biasanya harganya per troy ounce tadi USD per troy ounce tadi nanti akan dikonversikan menjadi rupiah per gram itu tiap pagi gitu sama antam. Jadi kita akan mengkonversi dua dolar ke rupiah dan harganya ini gitu harga emasnya sendiri goldnya sendiri kayak gitu Mas. Wow. Tapi banyak ngelihat dari ceritanya Mbak Jum juga kan bisa dibilang memang ada peluang untuk dia turun, ada peluang untuk dia naik gitu ya. Tapi di Betul. satu sisi kan juga orang-orang bilang gitu ya kayak investasi emas tuh kayak paling terjamin lah di antara investasi yang lain. Nah, ini aku penasaran sih sebenarnya sama pandangan Mbak Jum juga Ya, gitu ya. oke. Apakah bisa dibilang tetap emas itu adalah investasi yang rendah Menarik. resiko? Walaupun memang bisa turun naik kayak gitu. Kalau dari Mbak AA. Jum gimana? Cukup menarik sih Mas, cuman mungkin kita sebagai investor stylenya harus masuknya pelan-pelan gitu.
Jadi sebagai investor kita tuh menentukan dulu, kita mau misalnya nih, Mas Adit berkeluarga, punya anak gitu kan. Ini anak nanti sekolah kan mahal ya kan. Nah, untuk bekal dia nanti bersekolah misalnya aku kasih ini nyimpan emas. Nah, jadi itu kan tiap bulan misalnya dari gaji disisihin beli emas kayak gitu. Nah, itu akibatnya apa? Jadi harga beli kita tuh averaging, Mas. Jadi kan tadi kan sempat naik gitu kan. Terus nanti akan sempat turun lagi. Nah, naik turun kalau kita beli sedikit itu kan harga beli kita nanti averaging, Yes. ya kan, di rata-rata gitu. Nah itu ya nggak peduli mau harga naik mau harga turun, yang penting kita tujuan kita sampai nih, Benar. gitu. Si anak nanti pada saatnya sekolah bisa sekolah gitu. Oke, berarti emang Gitu. investasi jangka panjang banget sebenarnya ya Mbak Jumnya ya. Sebaiknya kalau emas begitu. Oke, tapi perlu nggak sih kayak kita mungkin bisa dibilang memantau harga pasarnya gitu. Kalau tadi udah averaging kan bisa Hmm. dibilang harusnya ya, mungkin kalau dari pandanganku sebagai anak muda yang tidak mengerti apa-apa gitu kayak udah dilepas aja deh gitu. Yang penting kita tetap beli aja gitu. Atau sebenarnya memang kita harus tetap pantau harga pasar si emas ini, Mbak Jum? Sebaiknya sih kayaknya kalau kita sudah menentukan langsung aja masuk, Mas. Nggak usah dipantau tiap hari gitu. Oke, Ya beda saham kecuali ya? beda sama saham. Kecuali mungkin kita mau eksekusi ya, kita mau Yes. mau tujuannya kita mau apa itu ya kayak celengnya dipecahin nih gitu, kayak Benar. gitu. Kecuali kalau rencana eksekusi, karena kalau emas ini kita pakai sebagai apa namanya, kalau kita pantau tiap hari kan kalau nggak dieksekusi mabok juga ngapain itu dilihatin ya kan. Benar. Nah, kalau kalau masalahnya emas ini nggak bisa terlalu pendek, investasi untuk jangka terlalu pendek. Karena selain tadi harga tadi ya, Yes. harga yang bisa turun naik, dia juga punya spread, Mas. Spread harga dan beli. Harga beli dan jual, sorry. Spread itu. Jadi spread-nya lumayan gede, kalau kita eksekusi itu belum kita harus rugi gitu. Yes. Beli sore, kalau saham kan bisa ya beli pagi jual sore gitu. Kalau emas beli pagi jual sore rugi pasti yakin gitu. Kecuali masuk di produk yang lain ya, produk derivatif gitu. Gitu, Mas. Yes. Wow, menarik banget ya.